Belakangan, keburukan manajemen yang diterapkan teman Ahok akhirnya dibuka ke publik. Para relawan memiliki kontrak kerja dan diberi upah. Fenomena relawan politik menghiasi hasanah politik jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Wajah-wajah relawan ini rata-rata diisi oleh kaum muda. Mereka ingin membangun politik bangsa, namun tidak percaya partai politik. Mereka mengklaim diri bekerja tanpa pamrih. Mereka menamakan diri teman Ahok. Teman Ahok menggalang 1 juta KTP agar Basuki Cahayapurnama bisa melenggang ikut pilkada melalui jalur independen. Cita-cita mereka jika Ahok menang, tidak ada hutang politik yang harus dibayar kepada partai politik. Lantas benarkah cara-cara yang ditempuh teman Ahok benar-benar berbeda dengan kinerja mesin partai? Sejak awal pendirian, teman Ahok mengklaim bekerja bermodalkan dana sumbangan sukarela dari salah satu LSM. Dari dana itu, mereka pun melakukan berbagai kegiatan kreatif agar modal dasar bisa berkembang, sehingga dapat membiayai kegiatan pengumpulan 1 juta KTP dukungan. Para relawan ini pun masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan KTP. Relawan pun menyewa lapak-lapak di pusat perbelanjaan. Belakangan informasi mengenai dapur teman Ahok terkuak. Wajah sebenarnya dari manajemen di internal teman Ahok dipaparkan tanpa pemolesan citra. Sejumlah bekas relawan teman Ahok memaparkan kinerja teman Ahok. Bak perusahaan, para relawan memiliki kontrak kerja dan diberi upah. Mereka pun memiliki petugas berjenjang bahkan sampai tingkat kelurahan. Pengamat politik UI Adi Praitno menyatakan kini teman Ahok harus berani terbuka kepada publik. Apalagi teman Ahok berkali-kali mengklaim sebagai gerakan alternatif yang mengharamkan cara-cara yang dilakukan partai politik. Kita minta dengan kerendahan hati kepada teman Ahok untuk mempublish dana, biar tidak terjadi simpang siur saja, biar orang tidak curiga, apalagi ini momentum puasa, biar orang tidak suudzon terhadap teman Ahok. Ini teman Ahok sebuah fenomena yang luar biasa loh, apalagi ini sebagai antitesa dari kebencian dan kemuakan publik terhadap partai politik. Tunjukkan kalau teman Ahok adalah suatu relawan yang betul-betul layak kita dukung gitu, harus berani dan punya nyali gitu, nggak perlu nunggu KPK, nggak perlu nunggu PPATK. Teman Ahok harus mendeklar dan melakukan konferensi pers sebesar-besarnya bahwa aliran dana mereka bersih dan membuktikan bahwa dana yang masuk ke mereka bukan dari mereka yang terkena musibah ataupun terkena kasus dalam kasus reklamasi. Lantas masih tepatkah kata relawan disematkan? Karena relawan dalam bidang apapun adalah pekerjaan yang syarat dengan makna kesukarelaan dan tanpa pamrih. Tim TV One mengabarkan. Komunitas teman Ahok membantah menerima dana 30 miliar rupiah dari perusahaan pengembang reklamasi sebagai dana operasional mereka selama ini. Sejauh ini, gerakan teman Ahok sudah beroperasi lebih dari 1 tahun. Berikut kami tampilkan sekilas perjalanan pengoperasian komunitas teman Ahok. 16 Juni 2015, perkumpulan teman Ahok resmi didirikan. 19 Agustus 2015, Andreas Bertoni yang merupakan mantan dari Managing Director Cyrus Network menyebut Cyrus menerima 7 miliar rupiah dari Sugianto Kusuma, bos Agung Sedayu Group. Uang itu disebut sebagai bagian dari realisasi proposal pendirian teman Ahok. 22 Oktober 2015, Ahok terbitkan izin pelaksanaan reklamasi untuk PT Jaladri Kartika Pakci, anak usaha Agung Podomoro. Maret 2016, situs teman Ahok. Dana yang didapatkan oleh teman Ahok berasal dari donasi pihak ketiga dan penjualan merchandise. 16 Maret 2016, Singgi Widyastomo yang merupakan relawan dari teman Ahok, modal teman Ahok sebesar 500 juta rupiah. Uang itu berasal dari Hasan
Nasbi, CEO dari Cyrus Network, dan sudah dikembalikan secara bertahap.